Ada yang janggal, sangat janggal. Tahun 1986, sebuah pesawat militer Indonesia dikabarkan menghilang di atas langit Kalimantan dan tidak pernah ditemukan lagi. Tapi yang aneh, menara kontrol mencatat sinyal radar aneh. Objek melayang dengan kecepatan 12,000 km/jam, kemudian hilang. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah ada konferensi pers? Kenapa beritanya menguap? Dan apakah pemerintah kita sedang menyembunyikan sesuatu? Kita bongkar satu persatu. Sebuah konspirasi gelap yang selama puluhan tahun dikubur dalam-dalam oleh negara. Seorang pensiunan TNI mengaku pernah melihat rekaman video dari markas militer Halim. Objek melayang, berputar di udara, lalu menghilang dalam sekejap. Tapi video itu hanya diputar sekali, lalu dihapus. Seminggu kemudian, postingan anonimnya di internet menghilang, akunnya dihapus, dan IP address-nya dilacak ke warnet yang sudah tutup 3 tahun sebelumnya. Lalu ada Kapten H, seorang pilot sipil, yang mengaku melihat cahaya berbentuk silinder terbang sejajar dengan pesawatnya. Ia melapor. Lalu 2 pria misterius datang dan memperingatkan, kalau kamu sayang keluargamu, jangan cerita soal ini lagi. Beberapa bulan setelahnya, Kapten H menghilang. Pola misterius dan desa yang direlokasi dari 1980 sampai 2000-an. Tercatat lebih dari 50 penampakan benda terbang aneh di Indonesia. Dan semuanya terjadi di sekitar kawasan militer atau pertambangan besar. Tahun 97, satu desa di Sulawesi melaporkan benda seperti piring terbang yang melayang selama 2 jam di atas gunung. 2 minggu kemudian, pemerintah memindahkan seluruh desa dengan alasan tanah longsor. Tapi sampai hari ini, tidak pernah ada longsor, bahkan tanahnya masih utuh. Jurnalis yang dihilangkan, Restu A, seorang jurnalis investigatif, mendapat bocoran dokumen dari Kementerian Pertahanan. Isinya, laporan pengamatan udara dari tahun 1980 hingga 2000-an. Banyak yang disensor, tapi satu kalimat lolos. Objek tidak dikenal terlihat mengitari wilayah. PLTN eksperimental di Gunung Muria. Waktu pengamatan 03.12 pagi. Tidak ada sinyal radio. Kecepatan melebihi 11 Mach. Restu coba publikasikan. Tapi dalam 1 jam, situsnya diblokir. Laptopnya hilang. Dan dia sendiri menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tentara bicara. Pengakuan dari dalam. Pada tahun itu, bocor sebuah rekaman suara dari seseorang yang mengaku mantan intelijen militer. Suaranya pelan, gugup, tapi jelas. Kami diperintahkan jangan menembak jika melihat objek logam tak dikenal. Jangan dekati, jangan bicara, cukup catat dan diam. Karena objek itu bukan buatan manusia, bukan juga milik negara manapun. Ini bukan teori lagi. Ini adalah pengakuan langsung dari dalam tubuh militer sendiri.